Iya, ini udah hari Senin. Hari Selasa deh, gue bikinnya hari Selasa ini. Kok matiin dulu. Ini gue bikinnya hari Selasa. Minggu lalu nggak tayang. Ini tadi gue mikir apa nih gue bikin hari Selasa. Ini buat hitungannya buat gantiin yang minggu lalu. Nanti bikin lagi yang buat Kamis ini. Tapi kayaknya nggak usah deh. Terlalu baik. Padahal salah gue nggak tayang. Jadi ini akan tayang di hari Kamis ya, minggu lalu berarti nggak ada. Apa 2 minggu gue nggak ada ya? Gue lupa deh. Ini gue habis promo di Kemal, di podcast Bertahan di Industrinya Kemal, yang apa tadi ya? Yang promo show. Kok gue ngomong yang promo show di daerah Kemang. Ini kan Kemang Timur. Habis ini malamnya gue akan ada promo di tempatnya podcast Ancur di daerah Kuningan. Masih malam sih, cuma nggak apa-apa gue berangkat sekarang aja karena ganjil genap. Mobil saya ini genap, jadi biar aman dan biar santai deh. Nunggu di sana aja, cari tempat buat duduk-duduk, nulis-nulis apain kayak gitu, mengerjakan materi. Karena kan gue stand up comedian ya, bikin materi dan mau bikin show. Posternya udah keluar kan, udah lihat ya kotanya. Kan kalian di podcast ini udah tahu duluan podcastnya kotanya. Ini gue pakai video nih podcastnya, tapi semoga nggak error ya. Ini GoPro tua gue nggak error. Jadi kan Spotify ini ada videonya kan, gue mau coba upload video di Spotify deh. Yang ini nih, podcast ini akan gue upload videonya di Spotify. Dan di YouTube gue malas sebenarnya. Di YouTube ngupload gelondongan podcast tuh kan. Sekarang kan saya kan YouTuber lagi sekarang nih, udah mulai aktif YouTube-nya. Cuma gue males ngupload gelondongan podcast di public gitu, di YouTube yang di yang publiknya, karena gue males ngedit. Ini yang ngomong gini kan gue ntar ngomong sembarangan, nggak ada yang gue edit, ntar malah bahaya bagi diri gue sendiri. Jadi biarkan podcast biar lega nih, biar tetap niche. Jadi videonya gue upload di Spotify aja. Dan seperti yang episode yang dulu-dulu sebelumnya pernah gue upload, ada videonya unlisted aja gue kasih di link di deskripsi podcast ini. Bisa kan gue kasih link YouTube begitu. Jadi ini gue menuju ke Kuningan untuk podcast Ancur ini. Sebenarnya gue udah catat sih beberapa yang mau gue omongin ya, cuma jadinya nggak bisa gue cek, yang apa-apa ntar aja gitu guys. Ini gue lagi baru ini sih, gue kan sebagai sarjana Photoshop, gue tuh udah pakai Photoshop sangat bertahun-tahun ya, dari SMA awal, mungkin dari 2004 kali ya, dari pokoknya Photoshop 7 lah yang pertama saya berkenalan tuh. Bahkan sampai kuliah, walaupun udah ada Photoshop CS berapa, gue masih Photoshop 7 tuh. Karena udah keburu enak sama UI-nya. Jadi gak mau ganti. Sampai terakhir berapa bulan lalu. Jadi kan, ya dulu bajakan lah ya. Spotify lagi. Photoshop-nya. Dulu bajakan tentu saja. Beli masih install sih di bajakan, sampai akhirnya gue paham kalau itu membajak dan sudah mulai punya penghasilan sendiri dan bisalah beli yang asli. Gue mulai langganan di adobe.com. Dan akhir-akhir ini kan gue sering lihat tuh keluhan orang bahkan bukan di Indonesia ya, di luar negeri gue lihat keluhan orang kalau Adobe nih makin gak worth it lah. Dengan harga segitu udah nggak worth it lagi untuk langganan Adobe. Terus orang banyak ngasih alternatif dari Adobe Premiere atau Adobe Photoshop. Kalau gue pribadi emang lumayan sih. Gue langganan Photoshop tuh udah beberapa tahun terakhir nih. Adobe tuh gue langganan 400.000 setahun. 400.000 itu dapat yang semua, yang banyak software. Yang paling banyak gue pakai cuma Photoshop sama Adobe Premiere. Itu pun nggak sesering itu gue pakainya. Ngedit video jarang, lu kan jarang dong.
tahu sendiri jarang ngelihat gue ngedit ngupload video konten di sosial media. YouTube apalagi kemarin 2 tahun lebih nggak upload. TikTok jarang-jarang. Kadang kalau simple-simple ngedit langsung di handphone. Kalau ribet-ribet banyak nambah-nambahin apa baru gue pakai Adobe Premiere. Photoshop masih lumayan lah, sering pakai. Tapi ya buat iseng-iseng, buat bikin apa. Jadi nggak ada, bisa dibilang hampir nggak ada proyek berduitnya lah untuk software ini. Gue langganan 400.000, kalau gue pakai untuk ngasilin duit kan ya lumayan 400.000, ya itu kebayar lagi gitu. Cuma lama-lama emang jadi nggak worth it gue keluar 400.000 untuk kalau gue pakai semua software Adobe apa aja tuh, After Effects atau apa mungkin jadinya worth it kali ya. Gue lewat Kemang ini salah nih, macet. Mungkin jadinya worth it kali ya 400.000, cuma karena gue nggak pakai itulah yang jadi worth it dan gue jarang pakai. Nah di beberapa tahun terakhir ketemulah sama namanya CapCut untuk ngedit baik di laptop atau di handphone. BTW gue tuh masih konservatif sih, gue ngedit tuh video terutama ya enakan tuh masih di laptop sih. Bener-bener kalau ngedit yang cuma ngekat pendek aja lah gue masih mau pakai di handphone. Selebihnya kalau masukin tulisan, masukin subtitle tuh aduh males banget, kecil gitu di handphone tuh sangat males gitu gue. Jadi gue masih konservatif dengan laptop. Nah CapCut ini bisa di dua-duanya kan. Gue baru tahu kalau awal gue masih pakai di handphone, di laptop kalau ngedit masih pakai Premiere. Terus gue baru tahu belakangan kalau CapCut bisa juga di versi handphone, laptopnya. Pertama gue ngeliat tuh temen gue lagi ngedit video kan, itu pakai software apaan gitu. Pas dia bilang CapCut, oh CapCut gue pakai juga kan di handphone. Akhirnya nyobain lah dan menarik nih, oh enak juga nih banyak fiturnya. Sampailah akhirnya gue langganan CapCut yang berbayar, yang pro. Mungkin sekarang udah setahun lebih kali hitungannya. Iya setahun lebih kayaknya gue udah langganan CapCut Pro nih. Terus CapCut jalan, langganan, Photoshop masih jalan, Adobe belum lagi langganan yang lain ya, kayak yang Netflix dan lain-lain. Terus kan lama-lama mahal juga nih. Akhirnya gue cobalah, oke deh, karena gue udah jarang pakai juga, gue stop Adobe. Udah gitu Adobe kalau stop langganan kan gue bayar per bulan ya. Stop langganan sebelum waktunya gue nggak tahu deh, emang gue lupa sih waktu langganan Adobe di awal tuh emang ada waktunya ya, gue harus langganan berapa tahun gitu baru boleh udahan. Jadi ada biaya lagi, denda untuk udahan, anjing banget. Itu juga salah satu yang diprotes oleh orang-orang di forum-forum tuh, di Twitter di luar negeri tuh pada protes itu. Nih Adobe gue pengen keluar, pengen stop, malah suruh bayar lagi malah kayak gitu. Ya udah gue memberanikan diri karena gue jarang hidup tanpa ada Photoshop di laptop gitu. Jadi gue memberanikan diri, udah deh stop Adobe lah, toh belum ada yang mengharuskan gue pakai Photoshop gitu. Jadilah gue sempat CapCut aja gitu. Untuk kemarin gue juga ngedit video buat YouTube pakai CapCut ya, enak aja sih. Gue udah cukup inilah sama UI-nya CapCut tuh udah lumayan enak lah. Terus gue mencari-cari lah alternatif Photoshop, nyari ada GIMP, ada apa, GIMP tuh GIMP, terus ada apa segala macam. Sorry. Sampai akhirnya gue menemukan, oh iya kan ada aplikasi yang orang banyak pakai berapa tahun terakhir ini yang gue belum sempat ngulik, yaitu adalah Canva. Gue sempat ngulik tapi sempat install di handphone Canva, tapi cuma pakai bentar karena buat ngedit foto doang dikit, terus udah aja nggak pernah ngulik lagi gitu, karena kan gue masih ada Photoshop. Kalau ngedit yang advance, crop apa, gue pakai Photoshop. Akhirnya gue cobalah kemarin install Canva. Baru banget gue install Canva beberapa hari lalu. Nah kan motor, lihat. Sekarang gue kalau bikin podcast sambil jalan naik mobil, sebenarnya enak pakai kamera gini ya. Jadi gue ngomongin orang di jalan, kalian bisa tahu nih yang gue omongin apa tuh, motor bikin nyangkut kan.
lewat kanan bikin yang arah dari sana ke halangan. Kelihatan gak sih? Itulah. Akhirnya download Canva lah. Dan sebelum gue mau coba langganan sebulan gitu. Sebelum gue langganan bisa tuh gratis nyobain Pro 2 minggu. Ya udah gue coba dulu nih Pro nih 2 minggu nih nyobain semua fitur-fiturnya. Gue cobalah untuk ngedit simple yang foto-foto gue tempel di posternya anak-anak tuh yang udah gue post di IG dan Twitter. Gue belum ngulik sih memang sih ya, baru bikin poster itu doang, yang mana cuma nge-crop gue di crop terus pindahin ke poster orang. Wah enak banget ternyata ya, simple banget. Background removernya mantep banget kan Pak. Tinggal sekali klik hilang backgroundnya. Aduh enak banget gue. Pilih foto, uploaded, potong, pindahin. Aduh, kemana kau selama ini? Baru tahu gue ngedit foto. Pantes orang pada seneng banget pakai Canva. Dulu tuh gue ngeliat si siapa Mo Sidik, dia bikin PPT gitu, presentasi pakai Canva, Teman-teman gue juga pada pakai Canva, enak banget. Gue baru ini mencoba nih. Gue belum mengulik lebih lanjut sih, kayak mau ini kan gue background remove aja yang otomatis, tapi kayak yang motong-motong manual. Kalau pakai apa sih, kalau di Photoshop tuh ada magic wand tool atau lasso tool, itu gue belum nemu sih di Canva ada atau enggak. Mungkin ada ya harusnya ya, tapi gue belum nemu. Motong-motongnya enaknya gimana, motongin kaki orang atau apa gitu biar lebih ini lagi untuk di customize, mau gue pasang-pasang itu gue belum ini sih. Tapi dengan template-template yang ada, bikin judul, bikin apa, enak banget sih. Sama kayak CapCut sama Canva satu perusahaan gak sih? Enggak kayaknya ya. Tapi simpelnya tuh emang memudah, sangat user friendly sih menurut gue dua aplikasi itu tuh. CapCut tuh kan masih segrup sama TikTok setahu gue ya. Dari Cina juga mungkin ya. Sangat user friendly sih. Itu tadi gue ke kanan yang di Kemang tadi ya, nggak lewat sini, ini panjang banget. Sangat user friendly dia, jadi orang yang, kalau saya kan ada basic Photoshop lah, namanya Adobe Premiere lah, sangat basic. Tapi untuk orang-orang yang belum ada basic apapun tuh kayaknya mudah sih menurut ya kayaknya sih mudah itu ngerjainnya. Pakai Canva mantap. Jadi nantikan hasil karya saya, Gilang sang kreator, dari Canva dan dari CapCut. YouTube berarti sekarang kalau Anda lihat video YouTube atau video-video saya bikin apapun, kalau editannya masih simple sih pasti gue ngedit sendiri sih, nggak meng-hire orang, itu pasti menggunakan CapCut. BTW foto poster-poster show gue itu yang bikin ada ya desainer, bukan gue yang bikin sendiri. Dan memang didesain untuk sakit mata itu dilihat. Ya 15 Agustus ya. Pas podcast ini tayang berarti. Wih. Karena gue udah bikin podcast dari sekarang, jadi bisa gue tayangin dari pagi kan. Berarti nanti siang nih. Kalau kalian dengarnya pagi nih, nanti siang jam 12 dibuka penjualan tiketnya. Sebenarnya ditip-tip sih jualannya, cuma karena biar website hiburin ada yang buka. Jadi dikasih taunya di hiburin.id begitu. Terus gue mau bahas apa ya? Gue kayaknya ada nyatet deh mau bahas apa. Ntar ya. Gue tuh takut ke pause terus takut gak kerekam kayak waktu itu. Atlet Olimpiade. Oh iya. Selamat buat atlet. Atlet Olimpiade, selamat buat atlet langsung. Gue udah sering bilang ini dan gue akan terus bilang ini. Gue sangat respect kepada orang-orang yang memutuskan jalan hidupnya adalah sebagai atlet profesional, terutama di Indonesia. Terutama jadi atlet profesional di Indonesia yang lu tahu nggak sebegitu diperhatikannya.
walaupun lu dari cabang olahraga yang populer kayak badminton atau sepak bola juga nggak segitunya diperhatiin sebenarnya kan, dokternya, nutrisinya, sport science-nya kan nggak segitunya. Pengen medali, pengen prestasi, pengen menang, tapi nggak mau pembibitannya, nggak mau apa bikin apa sih namanya tempat latihan tuh, pelatnasnya dibagusin, fasilitasnya dibagusin, nutrisinya dibagusin, atlet-atletnya. Pokoknya pengennya kalian harus juara, tapi bantuin pak juaranya. Enggak, kalian bawa nama Indonesia ya harus juara gitu. Terus saya kasih uang segini buat makan, ini cukup lah, pokoknya kalian harus juara. Anjing emang orang-orang itu. Siapapun yang harus bertanggung jawab, mau Menpora, mau orang KONI, mau orang apa, lu harusnya punya malu lu pada lu. Ya mungkin ada atlet-atlet yang salah juga, yang indisipliner lah, yang dianya atletnya males, tapi kalau udah level Olimpik sih kesian kalau nggak difasilitasin. Akhirnya emas datang kan dari speed climbing dan angkat besi gitu ya, olahraga yang bukan yang populer-populer juga gitu, biasa aja. Sempit ya di kiri ya, orang kayaknya naik motor susah banget mau lewat. Oh ada motor parkir apa deh gitu. Jadi gue sangat salut untuk abang-abang, kakak-kakak yang ingin menjadi atlet di negara ini, di Indonesia Raya ini, dengan segala kekurangannya, dan lu tetap mau jadi atlet. Respect abangku, gokil sih. Dan untuk abang-abang, atlet-atlet, kakak-kakak yang sedang berlaga di Olimpiade, pokoknya lagi membawa Indonesia, lagi membawa nama Indonesia lah dalam perlombaan apapun. Kalau lu kalah, menurut gue kalian gak perlu minta maaf. Rakyat Indonesia gak ngutang apapun ke kalian. Iya memang kalian diberangkatin pakai uang negara, bla 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 dan lain-lain, tapi masalahnya sama yang pengurus-pengurusnya, uang negaranya dipakai dengan bagus nggak untuk melatih kalian-kalian ini, untuk menutrisi kalian-kalian ini. Kan yang nanti di lapangan kalian, dan pelatih dan ofisialnya nih, pemain, pelatih, ofisial dan lain-lain, pokoknya di luar yang para pejabat di atas yang megang kepentingan duit dan lain-lain, ini kalian difasilitasi dengan bener nggak gitu. Kayak kemarin tuh yang siapa sih, pemain bulu tangkis minta maaf karena belum ini. Nggak usah men, menurut gue nggak perlu sih, nggak usah minta maaf. Kayak si pesenam, si mbak siapa namanya, Rifda, debut Olimpik, gokil, cedera tapi dia orang pesenam Indonesia pertama yang masuk Olimpik katanya, tapi dia tetap senam aja, tetap tampil aja, yang penting tampil lah gitulah kasarnya, yang penting tampil. Gue udah nyampe Olimpiade masa nggak tampil, jadi cedera ditahan-tahan. Respect sih sama pelatihnya juga, respect. Ntar minum dulu. Kalau kata orang sih harusnya dia udah bisa sembuh pas Olimpiade kalau penanganan medis dan nutrisinya bener, kata orang-orang sih. Harusnya si Rifda ini udah bisa sembuh. Kalau pas dia kan kalau nggak salah berapa minggu sebelum sakit, terus udah ada cedera ini, sebelum ini Olimpiade dia ikut kejuaraan dunia. Apa sih kejuaraan dunia yang membuat dia lolos ke Olimpiade gitu. Katanya kalau ditanganin lebih cepat, lebih ini tuh harusnya dia bisa sembuh total. Ya mungkin sih, itu saya nggak tahu, cuman ya harusnya sih. Saya sering baca juga kan katanya kita nih untuk sport science nih masih kurang memang, dari sisi itunya, untuk atlet lah, olahraga manapun. Itu sih. Jadi untuk para atlet menurut saya tidak perlu minta maaf kalau lagi membawa nama Indonesia. Udah, apalagi di Olimpiade, gila kali, lu udah bisa masuk Olimpiade aja lu udah manusia-manusia terpilih gitu.
masuk aja ke Olimpiade nih, itu udah manusia-manusia terpilih kalian ini. Jadi kalaupun nggak menang ya udah. Kalau gue sih tahu udah kalian udah mengeluarkan yang terbaik gitu yang ada di diri kalian. Atlet-atlet apalagi yang udah level internasional gitu itu udah superhuman sih. Itu udah beda, pasti ada sesuatu yang beda di kegigihannya, di gennya, sehingga dia bisa jadi atlet tuh pasti ada yang bikin dia gitu. Jadi udah nggak perlu minta maaf kalau menurut gue. Salut, lu masih mau jadi atlet di negara ini. Nggak usah nunggu pensiun yang katanya nggak diurus. Sebelum pensiun aja lu udah nggak keurus gitu, dan lu masih mau jadi atlet. Salut gue, 10 jempol buat lu. Rela. Mungkin ada beberapa yang nggak punya skill lain lah kasarnya, mungkin dia nggak belajar apapun karena dia dari kecil udah olahraga ini terus. Salut gue, lu memilih profesi itu, profesi yang kalau lu kalah mungkin lu dicaci maki sama orang, dan lu diajarin sama orang yang nggak pernah olahraga sedikit pun dalam hidupnya. Harusnya oper kesini tadi, aduh bulu tangkis harusnya tadi di apa tuh namanya, di smash aja, jangan dikasih tanggung. Aduh harusnya tuh diginiin, harusnya diginiin. Salut gue, lu kuat punya mental itu untuk mengambil profesi yang sangat. Karena saat lu menang lu dipuja-puja satu negara, saat lu kalah mungkin ada beberapa yang akan mencaci maki lu atau mengajari lu cara bermain yang benar. Sementara mereka gerakin tubuhnya aja nggak bisa, jongkok aja udah capek. Salut gue, lu mengambil profesi itu sih, nice. Georgie yang dapat perunggu, terus Rizky yang dapat emas sama Fedrik, Bang Rizky, Bang Fedrik, salut gue. 10 jempol gue kasih buat lo. Gue traktir nasi kebuli di Fatmawati deh kalau kita ketemu ya, enak tuh. Gue traktir makan situ kalau ketemu. Gue nggak bisa ngasih apa-apa sebagai orang Indonesia. Emas bro di Olimpiade, gile kali. Mantap. Gue kalau ngeliat Twitter ya, kalau baca berita atau apa tuh kayaknya emang katanya ini kan lagi banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan kerjaan, ekonomi lagi sulit banget. Gue nggak tahu ya. Gue kalau ngeliat teman-teman ini gue ngeliat dari kacamata circle gue aja, teman-teman gue kayaknya kerjaan masih pada ada. Kalau gue lihat ada temennya temen lah yang gue dengar kena layoff, tapi bukan yang teman deket itu. Yang gue tahu teman deket tuh masih aman kerjaan kalau gue lihat. Jadi kalau yang PHK gue belum ketemu nih teman-teman gue yang pada kena PHK. Ekonomi lagi lesu, mungkin kali ya. Gue kalau ngelihat kemana, kalau gue jalan ke mall masih rame, ke coffee shop apa masih rame, jadi gue nggak tahu ya apa bener ekonomi lagi. Tapi sekali lagi ya, ini gue cuma ngeliat dari circle yang gue lihat ya, mata gue. Ntar ada yang ya motor bikin nyangkut lagi jalanan, ntar ada yang kayak waktu itu lagi marahin soal kosan dan soal UMR. Gue belum lihat sih, tapi untuk yang mengalami PHK itu, untuk yang ngalamin katanya lagi susah hidup, ekonomi lagi susah men, gue harap lu cepet dapat kerja deh. Gue doain banget, emang lagi susah nih. Ini apalagi udah mau ganti presiden, mau tahun baru, ntar lagi mau apa, pasti banyak kebutuhan. Gue doain lu cepet, bukan cepet dapat kerja ya, karena kan kayaknya dapat kerja tuh lu bergantung banget lu diterima atau enggak. Siapa tuh lu bisa bikin peluang sendiri, bisa bikinan sesuatu sendiri, karya sendiri yang bisa dijual. Jadi semoga cepet menghasilkan. Nah itu kayaknya lebih asal ya, semoga cepet menghasilkan ya. Gue juga nggak tahu nih sebenarnya apa sih kondisi ekonomi realnya nih di masyarakat nih. Apa bener daya beli lagi susah, apa bener jualan lagi susah, apa bener lagi banyak PHK, kerjaan lagi sulit. Kalau yang lagi ada kerjaan, lagi ada penghasilan yang oke, jangan disia-siakan. Walaupun lu tidak merasa kesulitan, tapi ya jangan disia-siakan lah kerjaan yang lagi lu jalanin sekarang nih. Nah, buat yang masih gengsi-gengsi atau
merasa aduh ini ada kerjaan dapat tapi nggak cocok sama idealisme gue. Wes, no, yang penting tuh lu berpenghasilan aja dulu, udah, jangan terlalu bergengsi-gengsi guys. Dan saya pun lagi bagian, kalau gue sih merasa secara job ya, gue job stand up lagi sangat susah banget nih, lagi sangat jarang. Udah berapa bulan ini lagi sangat sulit nih kalau gue pribadi. Tapi kalau gue lihat teman-teman gue masih pada ngejob aja tuh stand up, berarti masih oke aja sebenarnya gitu. Kalau gue lagi ada kerjaannya nih non stand up mulu nih, ya podcast lah ya apalah yang kayak gitu gue dapetnya nih, talk show. Untuk stand up gue lagi jarang, tapi kayaknya bukan berarti lagi susah orang-orang ngundang stand up komedian, karena gue lihat kalau lihat teman-teman gue pada masih diundang stand up nih gitu. Berarti kalau dari sisi itu mungkin belum susah banget. Anjing nih BMW apaan gede banget ya, bannya R21 anjing, bannya R21 315 lebar. X5 listrik, enggak deh, X5 bannya Continental, mahal nih, Continental premium kontak. Dulu Ford gue sempat pakai Continental juga, tapi yang CC, yang biasa harganya CC6 ya, cakep juga tuh ya. Itu ya kalau emang bener ya lagi susah ke perekonomian, semoga masih aman-aman aja kalian ya dan bisa menghasilkan. Sedih gue kalau denger lagi banyak PHK, karena ngaruh ke semua sendi perekonomian. Yang dagang jadi nggak ada yang beli misalnya, berkurang. Atau kayak orang-orang kayak gue nih yang kerjanya freelance dan stand up gitu, misalnya bikin show, kalau lagi turun daya beli, perusahaan lagi turun, nggak ngundang stand up lagi, turun juga kami penghasilannya. Gue bikin show kayak gini nggak ada yang beli, nanti tiketnya turun juga penghasilannya, karena tuh ngaruh ke semua tuh, segala sendi-sendi perekonomian nih. Buat para pengusaha dan pemilik modal, semoga bisa survive terus ya. Kita pernah ngalamin COVID aja lu harus mengalami penurunan segala macam untuk sesuatu yang nggak kelihatan gitu, si penyakit ini kan, untuk sesuatu yang nggak jelas lah kasarnya, dan lu juga kayak nggak tahu sampai sekarang, jadi kontroversi ada beneran apa enggak. Yang pasti yang nggak tahu ada penyakit ada beneran atau enggak, yang pasti ada yang sakit, dan pasti juga ada orang yang kehilangan kerjaan gitu, yang pasti ada penurunan ekonomi, iya berasa. Itu sih. Dah, nunggu itu kali ya, gue pengen baca email, nunggu nyampe parkiran apa nanti Plaza Festival, ntar gue lanjut lagi podcastnya. Bye bye. Oke, karena saya sudah sampai di Plaza Festival, sudah parkir, jadi bisa naruh kameranya di sini. Harus tadi kesini juga, nggak usah deh, biar lihat jalan aja. Dan bisa baca email kalau ada ya, kalau tidak ada jadi langsung kita closing podcastnya. Emailnya bisa di podcastbiarlega@gmail.com ya, kalau mau kirim-kirim email cerita-cerita apa kek. Ntar saya hapus dulu nih. Oke. Menanggapi nama subjeknya ya, menanggapi si paling survivor bias aka kaum nerimo ing pandum. Emailnya 7 Juli, ini maksudnya apa nih? Buat yang kirim email di episode 138 perihal pengalaman pribadinya yang bisa survive dengan gaji di bawah bukan. Ini bukan email waktu itu, tapi komen di salah satu postingan gue di Instagram. Dia komen atau di Instagram Biar Lega ya. Oh ya, gue baru inget, Instagram Biar Lega belum gue uploadin tuh episode-episode yang kemarin-kemarin. Ya itulah. Dia komen di salah satu postingan Instagram, baik di IG gue pribadi atau di Biar Lega, gue juga lupa ya. Tapi dia komen di situ yang dia bilang gue kosan terlalu mahal yang bagi gue lah. Dia aja gaji UMR bisa hidup-hidup aja gitu. Buat yang kirim email di episode 138 perihal pengalaman pribadinya yang bisa survive dengan gaji di bawah UMR, pengalamanmu buat dijadiin cerita doang nggak masalah. Tapi kalau dijadiin buat argumen kontra, tolol namanya.
Pantes gajimu di bawah Ini beneran ada emailnya ya. Kebaca nggak tadi namanya? Nggak apa-apa lah ya. Ini beneran ada emailnya ya, gue nggak ngada-ngada nih. Pantes gajimu di bawah UMR. Ya karena kamu tim nerimo ing pandum. Kamu itu salah satu penyebab UMR nggak ngalamin kenaikan signifikan dan mempersubur rantai setan dari kesejahteraan pegawai rendah ke performa pegawai rendah dan pemodal. Jadi seenaknya matok gaji. Oke, gimana maksudnya? Kamu itu salah satu penyebab UMR nggak ngalamin kenaikan signifikan dan mempersubur rantai setan dari kesejahteraan pegawai rendah ke performa pegawai rendah dan pemodal, jadinya seenaknya matok gaji. Oh iya ya. Dari dulu itu pemodal udah di posisi puncak piramida. Buruh itu harus sampai berserikat buat ngedapetin hak-hak yang harusnya udah jadi bare minimum. Coba cari tahu tentang survivor bias lalu dipahami. Pengalaman buruk itu bisa jadi baik dalam konteksnya. Sebaliknya pengalaman baik bisa jadi buruk kalau nggak paham konteks. Bagus. Pengalaman buruk bisa jadi baik dalam konteksnya. Sebaliknya pengalaman buruk itu bisa jadi baik dalam konteksnya. Sebaliknya pengalaman baik bisa jadi buruk kalau nggak paham konteks. Thanks Bang Gilang, semoga sehat selalu sekeluarga. Kayaknya emosi sekali Anda ya. Saya berusaha nanggepin dengan ketawa-tawa aja loh. Yang itu kayak ya udahlah nih, mungkin orang lagi stres kali atau lagi apa kali ya di otaknya, jadi dia menanggapin itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini saling berargumen. Survivor bias itu kalau nggak salah tuh karena lu misalnya gini, kayak ini kan ada car seat ya di belakang. Misalnya ada orang pakai car seat nih, terus ada orang lain yang anaknya nggak dipakein car seat, terus dia bilang, udah anak gua udah sampai gede sekarang, udah SD, dari kecil nggak pernah pakai car seat, nggak pernah aman-aman aja di mobil tuh, nggak pernah kecelakaan parah. Nah itu contoh survivor bias kalau nggak salah ya, kayak gitu ya. Jadi karena ada satu yang survive, ya lu menganggap ya udah semua survive gitu. Padahal kan ini kan bagian dari bagian dari preventif lah. Lu dengan pakai seat belt, pakai helm. Gue juga ada materinya sih, gue pernah bikin materi soal menyamakan kondom dan helm gitu. Jadi itu tuh sama-sama pengaman aja. Pengaman, kalau terjadi apa-apa paling enggak lu udah pakai pengaman. Tapi kalau nggak terjadi apa-apa ya syukur gitu. Kan dengan orang dikasih, gue menyamakan waktu itu ini sih, bagi-bagi, premis awalnya adalah bagi-bagi kondom gratis gitu sama dengan mendukung free sex. Nah itu dia, ada argumen orang gitu. Padahal kalau orang dibagiin kondom belum tentu dia akan langsung free sex gitu. Pertama belum tentu ada yang mau. Kedua, dengan orang punya kondom bukan berarti dia akan aku akan seks sembarangan kemana-mana. Sama dengan kayak orang pakai helm. Kalau orang udah pakai helm kan dia tetap hati-hati naik motornya. Bukan berarti dengan dia pakai helm dia akan sengaja kenceng, sengaja ngebut biar jatuh, biar apa gitu, sengaja diparah-parahin gitu. Kan enggak gitu. Ini pengamanan aja. Sama kayak car seat. Walaupun anak gue di car seat, gue pakai seat belt, bukan berarti gue akan nyetirnya sembarangan gitu ya. Tetap hati-hati. Tapi kan orang lain kita nggak tahu nih. Di jalanan Jakarta ya, terutama di jalanan Jakarta, gue menganggap semua orang nih tolol selain gue. Ini tolol semua nih, di jalan nih tolol semua. Jadi gue yang harus hati-hati. Karena gue akan merasa nih orang nih mau kemana nih, pasti akan melakukan hal tolol. Gue akan selalu menganggap gitu biar guanya hati-hati. Itu udah lama gue praktekkan lah, walaupun kadang-kadang gue juga tetap emosi ya di jalan raya Jakarta ini. Tapi paling nggak dengan itu gue lebih tenang, emang dia tolol kok gitu. Pasti dia bakal nyelip nih, ya emang dia tolol. Tapi lama-lama prinsip itu gue pakai juga di kehidupan gue sehari-hari sih. Dalam gue berkehidupan gak cuma berkendara ya. Lama-lama kayaknya dalam gue berkehidupan aja nih, gue nganggap semua orang tolol. Kayaknya gue nganggap nih goblok semua nih orang-orang gitu. Jadi gue yang harus berhati-hati, gue yang harus berhati-hati dalam melangkah, dalam bergerak, karena nih bisa jadi gue udah hati-hati, ada orang tolol di luar sana yang tidak hati-hati sehingga menyebabkan diri ini kita yang celaka gitu. Kurang lebih begitu sih. Udah kali ya.
info tour udah keluar, udah lengkap, harganya juga udah lengkap, 150.000. Kota lain Jakarta mulai dari 200.000. Ada yang bilang kemurahan, ya syukurlah, daripada kemahalan akhirnya nggak dibeli. Berarti kalau yang bilang kemurahan harus datang dong, ya. Ya itu udah dihitung lah harganya, insya Allah aman bagi gue juga, oke lah gitu. Toh ini kan masih harga presale, ntar harga normalnya langsung gue naikin 200 kali lipat gitu. Enggak sih, ya itu ya. GoPro gue nih, emang ini GoPro BTW gue pakai GoPro 3 Plus, jadi udah lama banget. Baterainya udah error-erroran nih. Ini aja udah habis baterainya, cuman masih ngerekam. Jadi ya itu aja deh untuk episode kali ini ya. Info lengkap udah ada hari ini 15 Agustus sudah bisa dibeli. Yang mau beli semoga kebagian, sampai ketemu di kota-kota itu. Oke. Sekarang gue jadi bingung nih, gue nge-share info udah di YouTube soalnya, karena gue YouTuber kan, udah di YouTube info-info lengkapnya. Jadi kalau alasan bikin show juga pernah gue bikin di sini, di YouTube juga ada. Jadi ya silahkanlah dilihat sosmed saya itu aja. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan, sampai jumpa di Biar Lega berikutnya, bye.